Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Tami. Terima kasih kepada Himasos yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, tema yang dibahas oleh Himasos sendiri adalah pendidikan seks dalam tuntunan Islam. Akhir-akhir ini kita sering menganggap bahwa apa sih itu pendidikan seks? Apa sih itu seks menurut orang-orang tuh kayak gimana sih? Karena kita sendiri, kita masih menganggap bahwa masyarakat kita menganggap seks itu tabu gitu. Jadi jarang ada orang yang membahas secara menyeluruh. Yang kedua, pendidikan seks tidak dibahas di persekolahan secara formal, baik itu SD, SMP, SMA, sampai di perkuliahan pun tidak ada yang membahas secara eksplisit apa itu pendidikan seks. Oke, selanjutnya kebanyakan dari kita tahu tentang seks dari apa yang kita cari di media atau juga obrolan ngalor ngidul dengan teman. Karena biasanya ketika kita usia remaja kita punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Jadi kita ngobrol sama teman sebaya tentang apa itu seks, tentang apa itu ini, dari situ dapatnya. Oke, selanjutnya pendidikan seks itu sebetulnya cakupannya luas ya. Jadi yang kita bahas di sini hanya dalam perspektif Islam. Nah, bagaimana Islam sendiri memandang tentang pendidikan seks? Mari kita bahas. Mengatur secara lengkap tentang moralitas dan etika kehidupan manusia, mulai dari berkata-kata, tidur, berjalan, berinteraksi, berpakaian, dan semuanya. Jadi pasti, apalagi urusan tentang seks, pasti di dalamnya juga dibahas itu. Dalam Islam pasti dibahas. Oke, pendidikan seks dalam Islam sendiri muncul polemik nih. Munculnya isu pendidikan seks ini menjadi polemik tersendiri dalam berbagai bidang. Dan tentunya memunculkan realitas dan fenomena yang cukup penting di masyarakat. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa ada beberapa kalangan menilai bahwa pendidikan seks adalah sesuatu yang tabu dan tidak perlu untuk diajarkan kepada anak-anak karena itu sifatnya insting gitu. Yang kedua, pendidikan seks ini penting diajarkan kepada anak-anak agar tahu sebagai bekal untuk kehidupannya kelak, apalagi di masa puber sedang tinggi rasa ingin tahunya, maka harus diarahkan dengan benar. Seperti itu polemik yang ada di masyarakat kita. Nah, maka apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks adalah sebuah pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Sebetulnya bukan hanya untuk remaja, bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang tua pun butuh untuk mengetahui apa itu pendidikan seks. Karena bagaimana dia bisa mengetahui tentang pendidikan seks kepada anaknya kalau misalkan dia sendiri tidak tahu apa itu pendidikan seks. Jadi orang tua juga butuh, anaknya juga butuh, remaja juga, apalagi yang punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, butuh juga apa itu pendidikan seks. Jadi semuanya sebetulnya butuh. Nah, pendidikan seks ini diperlukan untuk membentuk remaja dan orang dewasa muda yang bertanggung jawab secara biologis, psikis, dan sosial sesuai dengan perannya menurut Al-Quran untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah ke depannya. Oke, adanya pendidikan seks ini lebih kepada supaya setiap manusia itu, entah laki-laki atau perempuan, punya rasa tanggung jawab terhadap tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara psikis dan psikososial gitu, supaya dia tahu untuk apa itu pendidikan seks itu. Lalu pendidikan seks itu bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, wawasan, kesadaran, dan arti menjaga kesucian untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu berkeluarga. Islam telah lama mengajarkan berbagai hal mengenai pendidikan seks dalam beberapa kajiannya, seperti misalnya di fikih dibahas konsep balik, konsep haid, konsep taharah yang untuk mematangkan atau membicarakan tentang kematangan fisik dan pertumbuhannya. Oke, dalam perkembangan kajian keislaman baru-baru ini dikenal dengan al-tarbiyah al-jinsiyah atau pendidikan seksual itu sendiri. Di Indonesia sudah cukup banyak kajiannya yang membahas tentang masalah pendidikan seks dalam perspektif Islam. Beberapa kajian menyebutkan bahwa pendidikan seks ini merupakan pendidikan akhlak. Jadi bagian dari pendidikan akhlak itu sendiri, karena selain membahas masalah seksualitasnya, pendidikan seks juga membahas tentang etika berpakaian, etika atau tingkah laku, pergaulan, kebersihan, dan bagaimana itu dalam menghadapinya sebagai ibadah. Konsep pendidikan seks dalam Islam bukanlah mengajarkan cara melakukan hubungan seksual yang aman ataupun agar tidak terjadi kehamilan gitu. Namun mengajarkan tentang bagaimana cara menjauhi perzinahan dan juga perilaku seksual yang menyimpang. Maka pendidikan seks ini bukan hanya membicarakan tentang pendidikan agama, tapi juga membahas bagaimana itu biologinya, bagaimana pendidikan jasmaninya, dan dari ilmu-ilmu yang lain pun diintegrasikan gitu. Jadi konsep pendidikan seks dalam Islam ini tidak hanya membicarakan tentang agama, melainkan juga integrasi antar keilmuan yang lain guna memberikan pemahaman kepada siswa ataupun yang membutuhkan untuk mengenai apa itu pendidikan seks gitu.
Pemberian pemahaman kepada anak mengenai fenomena seksualitas tentunya harus diperhatikan dan disesuaikan dengan usia perkembangannya. Tentu pendidikan seks terhadap remaja, pendidikan seks terhadap anak maupun kepada orang dewasa akan berbeda treatmentnya gitu. Dan ini bukan hanya memberikan tentang kognitif saja, melainkan juga diikuti dengan membangun moralitasnya, membangun kepribadian, kesadaran, dan yang terpenting adalah membangun tanggung jawabnya mengenai fenomena ini seperti apa gitu. Jadi jangan sampai dia tahu tapi dia tidak melakukan gitu. Jangan sampai dia melakukan hal yang dia tidak ketahui juga. Jadi dia harus berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab setelah mendapatkan pendidikan seks itu sendiri. Pada hakikatnya, pendidikan seks harus diberikan kepada anak-anak dengan cara bertahap, dimulai dari hal-hal yang mendasar dan dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Hal tersebut mengikuti terhadap perkembangan psikologisnya juga, gitu. Jangan sampai kita tidak sesuai misalkan memberikan pemahaman kepada remaja, tapi seperti memberikan pemahaman kepada anak-anak itu juga tidak akan efektif seperti itu. Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama. Oleh sebab itu, beda dengan pemikiran Barat itu. Kalau pemikiran Islam itu pendidikan seks dibangun agar kita memiliki tanggung jawab itu baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya individu tersebut mampu berperilaku sesuai dengan jenisnya atau dengan jenis kelaminnya maksudnya, dan juga bertanggung jawab terhadap kesuciannya serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Seperti itu. Nah, sekarang ada fase pendidikan seks berdasarkan usia. Pada usia 0-3 tahun, pendidikan seks diawali dengan pemberian identitas fisik pada anak seperti pakaian, aksesoris, dan sebagainya. Pada usia 4-6 tahun, anak sudah mulai bisa berkomunikasi, masih mulai belajar komunikasi secara bersama teman sebaiknya, misalkan teman seusianya, misalkan dia belajar tentang komunikasi dengan orang tuanya. Nah, maka harus diperhatikan juga teman-temannya gitu, karena ini fase awal yang akan menempel terus terhadap pertumbuhan anak gitu secara psikologi. Nah, pada usia 7-10 tahun anak harus dipisahkan dari ranjang orang tuanya. Jadi anak itu mulai dipisah, dia punya kamar sendiri, dia punya tempat tidur sendiri gitu. Karena pada usia ini anak sangat ingin mengeksplor apa yang ada di sekitarnya, maka anak harus dibedakan dengan privasi orang tuanya gitu. Bahkan fakta saat ini menunjukkan bahwa tidak jarang anak usia 8-10 tahun ini mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis. Nah, maka ketika masuk masa pubertas nanti anak harus mulai dibekali oleh pemahaman dia. Pemahaman dia jangan sampai juga jadi terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis juga tidak baik, tidak mengenal lawan jenis juga tidak baik, seperti itu. Agar muncul pemahaman tentang perbedaan gender seperti ini, seperti itu. Oke. Usia 11-14 tahun adalah masa pubertas. Terjadi perubahan besar dari berbagai dimensi, entah itu dari perubahan suara, entah itu dari perubahan bentuk badan, dan ini juga diharapkan anak tersebut sudah siap terhadap dorongan syahwat yang begitu besar. Pendidikan fikih atau pendidikan tentang agamanya dalam usia sebelumnya harus mulai bisa meresap itu, atau mulai bisa dipahami oleh anak tersebut dalam menghadapi usia pubertas. Pada usia 15 tahun ke atas adalah usia remaja dan usia memasuki dewasa awal gitu. Baiknya ditambah lagi dengan fikih nikah atau persiapkan mereka dalam fase pranikah dan fase nikah ke depannya. Jadi jangan sampai di usia yang sangat rentan tersebut anak yang tadi tidak dapat pemahaman itu mendapatkan contoh yang tidak baik terhadap lingkungannya. Jangan sampai dia meniru hal-hal yang tidak dia ketahuinya, seperti itu. Nah, di Islam sendiri mengajarkan etika terhadap lawan jenis. Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia. Maka aturan yang diberikan dalam Quran dan hadis sangat banyak yang melarang manusia untuk merusak kehormatannya. Jadi kita harus dijaga untuk kehormatannya, untuk kehormatan terhadap diri kita sendiri. Salah satu bentuk etika terhadap lawan jenis adalah menutupi auratnya, gitu. Laki-laki dan perempuan. Oke, ada psikolog pemerhati anak dan remaja, yaitu Zulia Irmawati, yang mengatakan dalam tulisannya bahwa pokok-pokok pendidikan seks secara praktis yang bisa diterapkan pada anak sejak dini, yaitu yang pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Ini penting karena ketika kita kecil kadang-kadang kita kemana-mana nggak pakai baju misalkan gitu. Nah, itu harus ditanamkan sejak awal bahwa dia punya rasa malu gitu. Yang kedua, pendidikan seks melalui sholat. Misalkan apa? Karena kalau sholat berjamaah kan sudah pasti itu ada laki-laki sebelah sini safnya, perempuan sebelah sini safnya gitu. Jadi diajak untuk sholat berjamaah.
Yang ketiga, memisahkan tempat tidur bersama orang tuanya. Jadi ketika umur 7-10 tahun itu harus punya tempat tidur sendiri atau punya kamar sendiri seperti itu. Lalu mengenalkan waktu berkunjung ke kamar orang tua. Ini lazim ya kita dengar bahwa harus minta izin dulu ketika mau masuk kepada kamar orang tua, itu dalam 3 waktu itu. Selanjutnya mengajarkan untuk membersihkan alat kelamin. Ini juga sama, ketika anak kecil kan biasanya tidak dibersihkan gitu, alat kelaminnya, jadi kita harus lakukan itu sejak dini. Lalu mengenalkan mahramnya gitu, jangan sampai ketika dewasa nggak tahu gitu, jadi kenalkan mahramnya siapa aja, keluarganya siapa aja, seperti itu. Mendidik anak, selanjutnya mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Ini juga penting, jangan sampai si anak tersebut terbiasa tidak menjaga pandangan matanya. Selanjutnya mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilat. Yang selanjutnya mendidik anak agar tidak melakukan halwat atau berdua-duaan ya, di tempat tersebut hanya berdua seperti itu. Lalu mendidik etika berhias. Lalu ada ikhtialam dan haid, tanda laki-laki atau perempuan memasuki usia balik. Nah, maka dari semua yang telah kita bahas bahwa pendidikan seks dalam Islam itu harus terintegrasi pada pendidikan akhlak, pendidikan agama, pendidikan fikih, dan juga studi-studi yang lain seperti biologi, seperti etika dan moral seperti itu. Jadi bukan hanya tentang agama saja, tapi juga bukan hanya pelajaran-pelajaran yang lainnya saja, tapi menggunakan sistem integrasi. Jadi yang terpenting adalah menanamkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Itu kita pendidikan seks ini bukan mengajarkan kita untuk bagaimana seks di luar nikah yang aman atau bagaimana mengajarkan agar tidak hamil gitu, tapi bagaimana kita untuk menjaga agar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya. Seperti itu ulasan yang saya bisa paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Himasos dan juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum